Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi. Dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Doro Ayu Sengkolo, Petualangan Kodam Pendamping Sang Pemabuk. Cerita ini ditulis oleh Ready Plesetan. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Dan jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi juga. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Doro Ayu Sengkolo. Ucap Doro Ayu Sengkolo meremat kepala lelaki itu. Astabrata memaksa diri untuk bangkit. Guru! Aku terlonjak, tubuhku seketika bergetar hebat. Aku gak salah dengar kan? Getewangi. Dia Getewangi juga. Ternyata Doro Ayu Sengkolo mengincar lelaki yang disebut guru oleh Astabrata. Aku tidak akan kalah darimu. Jangan harap ini menjadi kemenangan, karena kamu menemukan tempat persembunyianku. Sebuah aura emas terpancar dari tubuhnya membuat buta-buta tersebut bergidik ketakutan. Lelaki itu bergumam dengan mata yang terpejam. Kepalan tangannya seolah berkobar api. Muncul di genggamannya sebuah pusaka sakti. Kerisingo Barong. Aku terkesima dengan ilmu yang dimilikinya. Kerisingo Barong itu rupanya milik seorang yang sakti. Lawan aku. Ia maju dengan langkah yang gesit, menyayatkan keris tersebut yang kemudian mengeluarkan kobaran api, membakar goresan luka lawannya. Pertarungan sengit terjadi. Astabrata pun ikut menghampiri. Sebuah ajian yang ia miliki, itu adalah ajian yang digabungkan dengan Ki Wiryo. Awas guru! Kepulan asap hadir karena dentumannya ditimbulkan oleh ajian Astabrata. Pandangan kami semakin sempit. Aku mulai menerka taktik yang ia gunakan untuk melarikan diri dari Doro Ayu Sengkolo dan pengikutnya. Namun aku salah. Justru kepulan asap itu menjadi benda makan tuan bagi Astabrata. Astabrata memicing. Ia sudah terkapar dengan jarak sekitar 2 meter dari Gendisara. Lelaki yang disebut guru oleh Astabrata dicekik oleh Doro Ayu Sengkolo. Ibarat sebuah benda, tubuhnya tidak seberapa dibanding mereka. Kau bodoh Astabrata, tapi terima kasih. Doro Ayu Sengkolo semakin meremat, tubuh kecil tak berdaya dalam genggamannya. Sedangkan buta-buta yang ada di belakang tertawa. Dari kejauhan melihat mulut mereka yang terbuka dan berlendir membuatku bisa mencium betapa busuknya. Sial, apa yang akan mereka lakukan? Astabrata tidak berbuat apa-apa melihat gurunya meringis kesakitan. Bahkan keris Singo Barong miliknya kini ada dalam genggaman Gendisara. Pantas saja. Pantas saat melawan kakek Gendisara menggunakan keris itu. Setelah lama Astabrata terdiam dan akhirnya bangkit. Perkiraanku semakin salah. Aku berpikir ia akan menyelamatkan gurunya, tapi tidak. Justru ia melarikan diri tanpa rasa bersalah. Tanganku mengepal, gigiku mengeretuk. Tidak habis pikir apa yang dilakukan Astabrata saat itu juga. Lalu terbesit di pikiranku mengapa ia pada akhirnya bisa menjadi pendamping manusia baik hati seperti Ki Wiryo. Sungguh sulit ditebak. Lelaki itu diremat, tubuhnya dipermainkan, dilempar bergilir oleh buta-buta tersebut. Mereka tertawa, wajahnya semakin mengerikan dan menjengkelkan. Mereka bak hewan buas yang haus darah, tidak ada rasa kasihan sedikit pun. Tubuh manusia sekecil itu tidak ada tenaga atau niat untuk melawan karena sudah tidak berdaya. Namun tetap dipermainkan, dibanting ke sana kemari, kemudian dilumat. Ya, benar, dilumat. Tepat ketika aku menyaksikan kekejian itu, tubuhku kembali merasa tercabik-cabik. Aku bisa membayangkan sebuah pukulan yang didaratkan tepat pada ulu hati.
sehingga darah yang begitu kental keluar mengalir dari mulutku. Aku mulai tidak bisa berpikir jernih. Pandanganku kembali kabur meski ingin terus menyaksikan apa yang selanjutnya terjadi. Lalu ketika lelaki itu benar-benar ditelan oleh Gendisara, teriakanku semakin menggelegar. Aku pun ikut merasa tertelan melalui kerongkongan panjang dan berakhir di lambung yang asam. Mereka bersorak riang melompat-lompat, kaki-kaki besar kembali mengguncang sedang aku terkapar. Siap. Sakit. Mataku yang mulai terpejam, sekilas tampak wajah Ndoro Ayu Sengkolo berdiri tepat di hadapanku. Ia tersenyum menyeringai, lalu kembali ku pandang garis-garis bibirnya yang menyentuh telinga. Telingaku berdenging, sebisa mungkin kedua tanganku menutup seluruh kepala untuk menghalau suara nyaring yang keluar dari mulutnya. Aku benar-benar akan mati sekarang. Ajalku sudah dekat. Ia menyadari keberadaanku, memanggilku sebagai sebutan Getiwangi, maka nasibku akan sama dengan lelaki yang ditinggalkan Astabrata tadi. Kilatan cahaya menghantam mereka, kembali menghadirkan asap-asap tebal. Astabrata. Bukan, boy. Ia sudah berdiri di sana menembus dimensi ruang yang diciptakan oleh Ndoro Ayu Sengkolo. Aku tersenyum kemenangan. Bagus, kamu datang di waktu yang tepat. Bangun, aku butuh mata tombakmu, boy. Badang hadir dengan kepalan tangan berapi-api menghajar siapa saja yang ada di sekitarnya. Bukan hanya tangan, tapi sambaran yang menyertai kedatangannya. Aku tahu ia sangat hebat dengan gerakan secepat kilat. Tidak mungkin. Mau kemana? Bukannya kau mencari aku, si Getiwangi? Gelang pemberian Barso sudah bercahaya begitu terangnya, sebab mata tombak kini aku genggam. Mantap, boy. Badang terus mengajar mereka, termasuk juga Gendisara. Di gua yang sempit membuat pergerakannya terbatas, tapi justru ia semakin lincah. Giliranku. Langkah kakiku berusaha menyamai gerak Badang. Aku tahu tubuh sebesar Ndoro Ayu Sengkolo akan kesulitan menjangkau jika aku banyak bergerak. Kemari kau. Tangannya yang kering dan panjang tidak aku sangka bisa bergerak leluasa semaunya. Tapi bukan Kimboy namanya kalau kesulitan melawannya begini saja. Rasain mata tombakku. Tepat. Mata tombak mengenai salah satu lengannya. Tidak aku sangka pula kilatan cahaya itu bagai petir menyambar. Sekali lagi. Badang melompat, ia menggenggam tanganku dengan erat sehingga kami bisa menggabungkan energi. Aku tak memiliki ajian, tapi aku punya badang dan mata tombak cahaya. Badang melirikku dengan sangat yakin. Alis hitamnya yang tebal naik turun. Kau siap, boy? Maju. Kendang telingaku nyaris pecah. Penggabungan energi yang luar biasa berhasil menghasilkan serangan pamungkas. Sebuah mata tombak bercahaya bersama pukulan berapi-api menumbangkan mereka tidak bersisa. Sebuah kemenangan, helaan nafas bercampur dengan debu reruntuhan gua. Badang menarikku dengan keras. Guanya hampir runtuh. Ayo keluar. Apa kita menang? Aku harus berterima kasih pada Tuhan Yang Maha Penyayang. Kalau tidak ada Badang yang diutus untuk membantu, mungkin aku sudah berakhir seperti lelaki tadi. Pandanganku segera berpencar ke segala arah. Kami benar-benar berada di kampung terlarang, tapi terlempar ke masa yang jauh lebih tua. Tahun berapa ini? Badang merebahkan tubuhnya di atas rerumputan kering. Aku bisa melihat energinya yang terkuras hampir habis. Aku tidak tahu, tidak ingat, tapi ini masa Mataram kuno. Sementara aku jelas terkejut. Hendak ikut merebahkan tubuh juga, tapi sontak terlonjak mendengar nama Mataram kuno. Badang tersenyum tipis. Lelaki berambut panjang itu seorang pendekar. Ya, Mataram kuno. Dan kamu tahu seseorang yang ada di dalam tadi? Yang berpakaian kerajaan? Gimana kamu tahu? Kamu kan belum datang. Aku mendekat pada Badang, lalu kami sedikit berbincang. Hembusan nafas kasar terdengar darinya. Aku tidak bisa menjelaskan apakah ia ini hidup atau sebangsa dengan mereka sekarang. Aku akan jadi pendampingmu. Oh iya?
Tempat yang dimakan tadi rasanya tidak sopan. Maksudku yang ditangkap. Aku merasa kalian berkaitan. Maksudmu berkaitan? Dia bukan orang biasa. Memiliki ilmu tinggi sekaligus darah wangi. Lalu apa yang kamu pikirkan? Orang-orang semacam itu memiliki kemungkinan untuk lahir kembali. Apalagi dia mati secara berhubungan dengan sosok gaib. Aku pusing, kamu saja yang pikirkan. Rasanya aku ingin menonjok Badang sekarang juga, tetapi kuurungkan. Aku hanya mengenal yang satu lagi. Yang benar? Iya, dia pendamping kakekku, Astabrata namanya. Kalau begitu tanyakan saja pada kakekmu hubungan dia dengan Astabrata. Sebuah saran yang tidak dapat aku mengerti. Tidak ada hubungannya dengan seseorang yang ia bilang berkaitan denganku tadi. Aku melengos seraya merasa kesal padanya. Tak lagi terpikirkan olehku tentang Astabrata dan seseorang yang ia sebut dengan guru. Lalu bagaimana caranya kembali? Rasa kembali hadir sebab aku terlempar ke masa yang terlampau jauh. Mataram kuno dari yang kupelajari di sekolah. Mungkin aku berada antara 732 Masehi sampai 1007 Masehi, yang pasti mustahil akan mudah kembali ke masa sekarang. Tidak lama aku termenung menunggu Badang menyelesaikan bertapa untuk membawaku pulang. Ia berkata, "Ini sebenarnya ruang buatan Doro Ayu Sengkolo, ruang astral. Cara keluar juga harus pakai cara astral." Demikianlah ia merelakan segenap energi yang dimilikinya untuk membawaku pulang. Aku harus bertemu dengan kakek, pasti ada jawaban tentang Astabrata dan gurunya. Kata berkaitannya diutarakan oleh Badang membuatku terbayang-bayang. Mungkin saja benar kami sama-sama getih wangi yang diincar oleh sosok seperti mereka. Kini saatnya aku mencari tahu siapa sejatinya leluhur yang menitis padaku. Tanah di sekitar kami berguncang hebat. Bak tertimpa sebuah bencana alam. Tidak hanya itu, angin yang tadinya mendayu-dayu kini terdengar kencang berhembus menerjang pepohonan. Setelahnya sebuah letupan besar menghantam sekitar mulut gua. Kepulan asap tebal kembali muncul, menutup penglihatan kami yang semakin terbatas. Badang yang sedari tadi tengah bersantai langsung bangkit menarik tanganku kuat-kuat untuk menjauh dari gua. "Awas, ikut aku, Boy." Tidak ada pilihan lain, aku mengikuti kemana Badang pergi tanpa tahu sesuatu yang baru saja mendarat. Aku tidak boleh lengah menyadari kejanggalan yang datang. Rasanya rongga dadaku dipenuhi oleh debu reruntuhan gua tersebut. Pikiranku berkecamuk seraya bertanya-tanya sesuatu barusan. Tidak jauh dari tempat kami berdiam, Badang mulai tidak mengindahkan kepulan asap yang semakin mendekap seakan ingin melahap. Di tanah yang lapang, kuperhatikan Badang bertapa dengan memejamkan mata. Tangannya sibuk bersilat dengan sesuatu yang tidak dapat dilihat. "Pegang tanganku, Boy." Aku segera menggenggam erat tangan Badang yang terasa menyengat. Semakin ku genggam, semakin terasa energi besar yang menjalar. Aku tidak tahu apakah ia mengetahui asal muasal letupan tadi, tetapi yang pasti Badang tengah merasakan mara bahaya. Tubuhku kembali terbawa menuju ruang astral, sebuah perjalanan panjang melalui sesuatu yang tidak pasti. Lorong-lorong kegelapan serta ingatan-ingatan kelam semua menjadi satu berpadu dengan energi Badang. Kukatakan perjalanan yang cukup panjang karena Badang tengah berusaha membawaku kembali. Setelah terlempar jauh ke masa di mana Mataram kuno masih berdiri, tentu tarikan astral yang begitu besar kian terjadi. Semakin aku menjelajah ke masa depan, semakin terasa pula sakit luar biasa yang menggerogoti tubuh ini. Kalau bisa diutarakan, mungkin seperti seluruh organ tercabut keluar, teramat sakit. Bahkan aku saja tidak yakin apakah rasanya sama seperti yang kukatakan tadi. Sesekali tarikan astral itu melemah, ditandai dengan aku yang bisa melihat ingatan-ingatan kelam secara perlahan. Dan kini aku rasakan ingatanku diculik oleh Doro Ayu Sengkolo. Perjalanan astral yang aku tuju berhenti pada ruangan gelap dengan beberapa sekat.
Di sana aku bisa mendengar teriakan anak-anak tak berdosa yang disandra. Rasanya aneh. Ruangan ini tidak tersentuh udara sedikit pun bagi ruang hamba. Sekelibatan ingatan lain muncul. Aku sontak terbujur kaku melihat betapa kejamnya Doro Ayu Sengkolo bersama Buto Gendisara menyiksa anak-anak yang diculik. Sementara itu, Doro Ayu Sengkolo beserta seluruh pengikutnya tertawa puas memperhatikan anak-anak tersebut tersiksa. Kemudian selangkah demi selangkah kakiku maju. Intonasi yang terdengar beriringan, langkahku menyentuh lantai basah, menimbulkan suara percikan air yang nyaman. Tanganku meraba ruang-ruang yang terdengar jeritan anak-anak. Rupanya jeruji besi mereka disandera dengan energi ruang yang berbeda-beda. Yang lebih mengejutkanku, anak-anak yang diculik tidak dikembalikan seluruhnya, termasuk dengan anak-anak yang diselamatkan Ki Wiryo. Mereka yang tersisa tetap dikurung, dijadikan alat yang sewaktu-waktu bisa diledakkan oleh Doro Ayu Sengkolo. Meski penglihatanku gelap, tapi ingatanku memutar keadaan remang bagaimana kondisi mereka di dalam. Rupanya aku berdiri di tengah-tengah jalan yang dihimpit ruang-ruang tersebut. Ada 3 pasang ruang yang berbeda dan berhadapan. Di ruang pertama adalah ruang dengan energi terlemah, tempat anak-anak biasa yang diculik dan dijadikan pancingan. Ruang kedua adalah ruang dengan energi sedang, tempat di mana anak-anak yang memiliki kemampuan penglihatan. Sementara ruang dengan energi yang terbesar adalah tempat anak-anak sepertiku, Getewangi, yang diincar oleh Doro Ayu Sengkolo. Hatiku bergejolak, aku meremat tangan dan menggigit jari-jari karena geram. Kini aku bisa melihat sebuah singgasana besar yang tertuju lurus dengan tempat aku berdiri. Di sana Doro Ayu Sengkolo terduduk dengan tawa melengking yang menyakitkan. Jari-jarinya yang kurus dan panjang menunjuk ke arahku. Arya si Getewangi, apa ini cukup untuk membalasmu? Doro Ayu Sengkolo sengaja mempertontonkan hal terkeji yang bisa ia lakukan. Aku tidak ingin terburu-buru karena tahu ini hanya ruang ingatannya dibentuk oleh Doro Ayu Sengkolo. Lalu tiba-tiba saja sebuah kilatan cahaya datang. Sangat menyilaukan sehingga aku hanya bisa menutup mata dalam-dalam. Di saat yang bersamaan pula aku mulai merasakan suhu tubuh yang memanas, kemudian suara debur aliran air sungai. Partikel-partikel kecil dari air sungai memercik membasahi tubuh. Di sela-sela suara debur aliran air, terdengar pula suara badang yang memanggil-manggil. Perlahan mataku terbuka, memicing memperhatikan sekitar, dan ternyata aku kembali tergeletak di tepi sungai Saronge. Badang dengan wajahnya yang cemas itu segera memukul wajahku dengan kasar. Di sisi lain, aku belum mendapati batang hidung Mbah Gendir sejak tadi. Ini pukulan yang harusnya aku berikan barusan. Kamu malah sadar. Ia tertawa berusaha menutupi kecemasannya. Aduh. Pukulan badang benar-benar berontokkan tulang pipiku. Aku segera bangkit sambil memegangi pipi yang terasa nyeri. Sedangkan badang hanya melengos, tapi sebenarnya sedang tertawa puas. Tidak lagi-lagi berurusan dengan badang. Sekejap mataku memutar ke segala penjuru. Entah mengapa sekilas ingatan tentang ruang-ruang Doro Ayu Sengkolo membuatku yakin bahwa ruang tersebut berada di sekitar sungai Saronge. Kamu tahu tadi aku dibawa kemana? Kemana? Saat perjalanan astral aku dibawa sebentar untuk melihat ruang-ruang gelap tempat Doro Ayu Sengkolo menyembunyikan anak-anak yang diculik. Yang benar. Ya. Di sana juga ada Doro Ayu Sengkolo. Aku rasa dia sengaja memperlihatkan tempat tersebut. Dia juga menyiksa anak-anak secara kejam. Mereka ditempatkan di ruang yang berbeda dan anak-anak Getewangi. Lidahku tiba-tiba saja terasa keluh. Badang menunggu aku untuk melanjutkan bercerita. Tampaknya kini ia antusias mendengarkan. Anak-anak yang diselamatkan kakekku saat itu tidak semuanya dikembalikan. Yang tidak dikembalikan itu mereka yang diincar Getewangi sepertiku. Lantas apa lagi? Aku yakin ruangan itu ada di sekitar sini. Di sekitar sini? Ya, ada di sekitar sini. Kali ini Badang mengangguk. Ia kembali terduduk dengan mata terpejam.
Bibir Badang bergumam sebuah mantra ajian yang menggunakan kemampuannya untuk memindai ruang yang aku bicarakan. Gerak kepala Badang diikuti dengan jarinya yang menunjuk ke segala arah. Aku menyerahkan semuanya pada Badang, tetapi aku tetap gusar. Sebuah sungai yang menyimpan banyak misteri. Sulit bagiku menemukan mereka yang hilang di sekitar sini, apalagi Mbah Gendir masih tidak terlihat. Aku tidak tahu kemana ia mencari saat mataku terpaku pada aliran sungai yang bertambah deras. Dari kejauhan teriak suara melengking berpadu dengan debur air. Tidak lama setelahnya desir angin mengencang. Sayup-sayup terdengar suara anak-anak yang menjerit meminta pertolongan. Badang, suara itu. Aku segera menepuk-nepuk pundak Badang. Ia pun tersadar, matanya terbuka perlahan. Aku dengar. Tatapan tajamnya tertuju lurus ke arah seberang. Ia tengah memindai di mana suara itu berasal. Ikut aku, Boy. Aku tahu di mana Ndoro Ayu Sengkolo berada. Mataku berbinar, secerca cahaya petunjuk tentang anak-anak tersebut berhasil diketahui oleh Badang. Sambil berjalan, langkah kakiku gemetar. Bebatuan bagaikan jalan itu sangat licin tertutup lumut. Ditambah lagi dengan derasnya sungai yang menggoyangkan keseimbangan. Tidak lama setelah kami menjauh, terdengar suara rintihan, tetapi riuh dari tempat semula kami terdiam. Kini keadaan Sungai Saronge bertambah ramai. Aku menoleh karena penasaran dengan rintihan yang ada di belakang. Dan betapa terkejutnya, tidak hanya satu atau dua sosok yang berdiri di sana. Mereka berdiri dengan seluruh anggota tubuh yang tidak lengkap. Ada yang terputus tangannya, ada yang terputus kakinya, ada pula yang kehilangan separuh kepala. Aku tidak bisa membayangkan seperti apa cara mereka tiada, namun firasatku mengatakan bahwa mereka adalah korban yang dibuang, lalu hanyut di Sungai Saronge, membenarkan keberadaan mitos tentang sungai tersebut sebagai tempat pembuangan mayit. Boy, aku terlonjak mendengar ucapan Badang. Ia pun berhenti di tengah sungai mengetahui aku sedang memperhatikan sosok-sosok tersebut. Jangan berhenti, tetap lanjut. Apa mereka benar-benar korban hanyut atau mayat yang dibuang di sini? Iya benar. Aku perhatikan Badang dengan mudah melewati bebatuan tersebut tanpa terpleset. Banyak mayat yang dilarungkan ke sungai ini. Asal kamu tahu, setiap mayat-mayat itu datang selalu muncul pusaran air di dalam sungai yang siap menyedot mayat tersebut tanpa sisa. Tapi tidak semua. Saat alam murka, hujan deras bakal mengguyur sehingga Sungai Saronge meluap. Dan mayat-mayat yang gak diterima oleh bumi bakal hanyut sampai ke pekarangan warga. Ah, yang benar? Iya, makanya sosok-sosok itu banyak yang anggota tubuhnya tidak lengkap. Itu karena separuh masuk ke pusaran air dan separuh lagi tidak. Apa alasan mereka tidak diterima bumi? Semasa hidupnya berbuat maksiat, Boy. Bersekutu dengan iblis atau berbuat jahat. Makanya kamu harus ingat Tuhan, biar tidak berakhir kayak mereka. Sudah. Lalu ayo lanjut, jangan geledek gitu. Sekejap Badang terdiam, dirinya mengerenyit tajam. Ia mengedarkan pandangan pada bukit di hadapan kami serta Sungai Saronge yang menjadi misteri. Banyak yang gak kita tahu di sini, Boy. Kamu lihat bukit ini. Gelap karena ditutupi pepohonan rimbun. Aku ikut mengerenyit karena tidak mengerti dengan maksud Badang mengatakan demikian. Di tempat yang tadi juga sama. Terus apa yang jadi masalah? Aku rasa ada sesuatu energi lain. Makanya aku bilang masih banyak yang tidak kita tahu. Kami larut dalam perbincangan. Badang menceritakan seluk-beluk Sungai Saronge yang bisa ia pindai sementara. Firasatnya tentang bebatuan tersebut masih tidak terjawab. Ia sama sekali tidak bisa menggunakan kemampuan penglihatannya untuk mencari energi lain yang tertanam di sana. Desir angin bertambah kencang. Pepohonan rimbun yang menutupi bukit mengeluarkan suara derit kencang. Di sela-sela suaranya terdengar kembali teriakan. Setengah terisak, teriakan tersebut berasal dari anak-anak yang disembunyikan oleh Ndoro Ayu Sengkolo. Badang sudah sigap, ia kembali menajamkan indera penglihatannya. Ayo, Boy.
Kami mulai menaiki bukit. Langkah kami tersendat-sendat karena jalan setapak itu tidak sepenuhnya mulus. Selain licin juga masih tertutup semak. Tidak jarang pula aku temukan tumbuhan berduri tajam di sekitarnya. Semakin menanjak, bebatuan besar yang menyebar kadangkala menutup jalan. Bukan satu atau dua saja, tapi nyaris tidak terhitung betapa banyaknya. Tiba-tiba saja bulu kuduku menegang karena perbedaan suhu yang sangat terasa. Begitu juga dengan energi lain yang dimaksud oleh Badang. Sesekali langkah kami ditemani oleh sosok-sosok yang berani menampakkan diri. Beberapa dari mereka hanya iseng, tapi ada juga yang menyerang, termasuk dengan sosok yang berdiam di batu besar yang berjarak 150 meter dari kami. Ih, serem. Hati-hati boy, dia natap ke kita. Sosok yang ada di depan kami adalah pocong berludah api, tubuhnya gempal dan tinggi. Kain kafan yang membalut hitam dan lusuh. Aku merasakan pertanda bahaya darinya. Dari kejauhan saja sudah terlihat tatapan mata merahnya yang hampir lepas. Sesekali juga liur sosok tersebut menetes menimbulkan kobaran api di sekitar. Badang mulai menjaga jarak setiap kali kami melangkah mendekat. Awas boy, awas. Aku mengikuti taktik Badang agar kami terhindar dari ludah api yang kapan saja bisa dimuncratkan. Pocong itu mulai menyembur, kobaran api siap melahap kami. Badang sudah melompat, ia berhasil menghindar dari ludah api pocong itu. Jantungku dipacu kencang. Nafasku tersengal-sengal, aku berusaha menghindari ludah pocong, tetapi seolah ia bisa membaca pergerakan kami. Kalau kamu kena ludahnya, bisa-bisa tulangmu juga meleleh. Badang sibuk melompat ke sana kemari untuk menyita perhatian pocong tersebut. Badang memberikan isyarat mata agar aku cepat menjauh selagi ia berhasil mengelabui. Walaupun ludah api itu tidak mengenaiku, namun aku bisa merasakan betapa panasnya menjalar ke seluruh tubuh. Pantas saja Badang bilang kalau kena bisa-bisa tulangnya ikut meleleh. Badang, cepat! Ketika aku berhasil menghindar jauh, ketika itu pula pocong tersebut lengah. Badang mengangguk mengiyakan perintahku. Awas kau pocong sialan. Pukulan berapi-api dari Badang mengenai sasaran empuk. Ia melumpuhkan titik terlemah pocong tersebut sehingga sosoknya terhuyung dan tidak dapat mengeluarkan ludah. Dengan begitu Badang bisa menyusul langkahku. Ayo boy, cepat. Telingaku berdenging, gelang yang melingkar di pergelangan tangan kiri juga menyala, sedangkan Badang sudah berjalan lebih dulu di depan. Aku terdiam sejenak, memperhatikan sekitar. Medan energi astral begitu kental. Aku tidak bisa merasakan hembusan nafas dunia nyata yang jelas-jelas aku injak sekarang. Apa artinya ini? Gawat. Langkahku kejar-kejaran dengan Badang yang tidak mengindahkan keadaan sekitar. Aku tidak tahu apakah ia sudah merasakannya atau masih tidak sadar bahwa kami sudah berpindah. Semenjak melewati batu besar yang dijaga oleh pocong berludah api, tarikan energi astralnya semakin kuat seolah-olah kami sedang berada di alam gaib. Di sisi lain aku kehilangan sinyal dengan alam nyata. Kami masuk ke dimensi yang tidak seharusnya. Badang, tunggu. Bahaya. Kini bukan sosok-sosok biasa yang melintas di sekeliling kami, tetapi sosok-sosok bertubuh besar. Rata-rata memiliki taring panjang. Mereka adalah para buto. Ketika malam tiba mereka menjadi momok menakutkan, tapi sejatinya di alam gaib tidak ada siang. Mereka terkurung dalam kegelapan abadi. Dengan keberadaan mereka sekarang, dapat kupastikan bahwa kami telah berpindah alam. Aku tak kuasa menahan sesak yang terus mengikat dada. Kali ini kuputuskan untuk berhenti, sementara Badang mulai menepi agak jauh dariku. Dia duduk bersila tanpa mengatakan sepatah kata pun padaku. Apa yang dilakukan Badang? Para buto ini mulai menyadari keberadaan kami, terlebih aku yang bukan berasal dari bangsa gaib seperti mereka. Namun Badang seakan membuat tabir penghalang sehingga mereka tidak benar-benar bisa melihat keberadaan kami. Nyaliku sempat menciut karena membayangkan betapa mengerikannya tempat yang kami lalui. Sekejap ketakutanku pudar, rintihan suara dari anak-anak membangkitkan keberanian.
Aku di sini membawa amanah dari Ki Wiryo untuk membawa mereka kembali. Syukurlah Badang mulai tersadar. Ia berjalan mendekat, wajahnya sudah berpeluh keringat. Kimboy, kamu tahu kita memasuki dimensi Doro Ayu Sengkolo? Ya, aku tahu sejak tadi, makanya aku berteriak agar kamu berhenti. Jujur saja aku masih tidak mengerti dengan apa yang Badang lakukan barusan, tapi dugaanku benar. Ia sudah menyadari kalau kami berpindah dimensi. Ketika ada di perbatasan gerbang alam gaib dengan alam nyata dan sosok pocong ludah api itu, dia yang menjaga. Jauh di depan sana aku merasakan tempat persembunyian Doro Ayu Sengkolo. Lalu kenapa kita buang waktu? Kita harus cepat. Jangan gegabah, Boy. Aku tidak punya cukup energi untuk melawan. Kita harus waspada. Ingat itu. Tetap jalan di belakangku. Setelahnya kami melanjutkan perjalanan dengan perasaan tegang, terutama aku yang selalu waspada jika sewaktu-waktu mereka bisa menyerang. Tumpukan bebatuan besar akan kami lewati. Aku segera menyiapkan senjata berupa mata tombak cahaya. Baru saja kami melintas, sebuah dentuman disusul asap tebal mengepung kami. Badang, barusan itu apa? Badang menoleh ke belakang, tapi dengan mata yang tertutup. Sebenarnya aku sudah merasakan kedatangan sosok lain dan ternyata benar. Lari, tidak ada pilihan lain. Jadi yang ada di belakang kita itu pocong ludah api. Nafasku terengah-engah, nyaris putus di tengah jalan. Sambaran-sambaran ludah api itu bisa saja melahap sekarang jika aku berhenti. Kurang ajar. Lari sebisa mungkin. Pocongnya tidak cuma satu, tapi banyak. Begitu lemah saat Badang mengatakan jumlah pocong yang mengikuti kemana kami berlari. Banyak? Ada berapa? Ya Tuhan, serem banget. Yang bener aja, mana mukanya jelek semua lagi. Aku sudah tidak kuat, segera aku tepuk pundak Badang. Bersamaan dengan itu ternyata kami dikepung. Di hadapan Badang jauh lebih banyak yang menghadang. Mereka memblokir akses untuk menuju persembunyian Doro Ayu Sengkolo. Sial, mau gak mau harus melawan, Boy. Kurang ajar. Mari semua. Sedetik kemudian aku terkesima setiap melihat Badang bertarung dengan tinju apinya. Giliranmu, Boy. Genggamanku begitu erat, sebuah mata tombak cahaya keluar dan siap dihunuskan. Aku melompati mereka, mencontoh gerakan Badang dengan memberi tumpukan pada telapak kaki sebagai pendaratan. Aduh, meleset. Aku tidak bisa sembarangan menyerang mereka seperti Badang yang selalu punya cara. Ia memusatkan penglihatannya untuk mencari titik terlemah pocong-pocong tersebut. Pocong-pocong yang ditumbangkan oleh Badang seketika hilang menjadi kepulan asap, seolah mereka sendiri yang terbakar. Aku tidak boleh kalah dengan Badang. Ayolah, rasakan mata tombak ini. Jeritan yang pilu dari pocong tersebut terdengar. 1-0, mampus kau. Jangan main-main. Cepat, Boy. Badang sudah kewalahan, cahaya dari tinju emasnya itu memudar. Saatnya mengeluarkan serangan pamungkas, tersisa beberapa pocong lagi yang harus ditumbangkan. Sekejap aku teringat sesuatu. Api tidak selamanya bisa dilawan dengan elemen lain. Api harus dilawan dengan api. Cahaya gelang yang memancar terang adalah bentuk energi yang terkumpul dan siap dilontarkan. Aku segera mendekati Badang tanpa aba-aba. Genggaman tangan apinya itu terasa panas, hampir sama dengan ludah pocong. Aku melirik penuh harapan pada Badang. Api dilawan api. Dibantu dengan keris Singobarong, kami memadukan energi. Hebatnya Badang segera mengerti maksudku. Ia kembali mengepalkan tangan dengan energi yang aku salurkan dari cahaya gelang, agar membentuk panas yang lebih dahsyat dari ludah pocong mereka. Badang membawaku maju selangkah demi selangkah. Sementara itu aku mulai merasakan perpaduan energi yang bertolak belakang dari Badang. Api dilawan api. Itulah kata awalan yang mengantarkan serangan Badang. Pukulan api milik Badang ditambah lagi keris Singobarong yang memancar terang. Kami benar-benar melumpuhkan seluruh pocong yang tersisa.
Ledakan besar terjadi. Tinju badang menciptakan sebuah cekungan di dasar tanah seperti meteor yang menembus bumi. Diikuti dengan erangan mereka yang mulai terbakar, lalu menghilang menjelma menjadi kepulan asap berbau busuk. Aku menjatuhkan tubuh di atas tanah lapang. Separuh energiku terenggut karena mereka. Kamu hebat, boy. Senyum badang menjadi pengobat lelah. Sejak ia menjadi satu bagian dari diriku, aku merasakan keajaiban luar biasa. Sang pencipta selalu memiliki alasan tertentu mempertemukan ciptaannya di satu waktu yang tidak terduga-duga. Pertemuanku dengan badang membawa perubahan jauh lebih baik dari diriku yang dulu sebagai seorang pemabuk. Kapan harus lanjut? Apa aku bisa istirahat sebentar? Sebenarnya dia menunggu, tapi istirahat saja dulu. Lagi pula, kamu perlu tenaga untuk melawan. Apa kamu pernah berpikir kenapa sosok-sosok seperti Ndoro Ayu Senggolo mengincarmu, boy? Nggak tahu. Maka dari itu aku harus ketemu kakek. Kalau kamu tahu, apa yang bakal kamu lakukan, boy? Apalagi? Melawanlah kalau mereka terus-terusan ngejar. Pede kamu, boy. Kayak mereka bakal ngejar kamu aja. Kan ketewang itu banyak, gak cuma kamu. Sekali lagi aku ingin menabrak badang, tetapi keinginan itu muncul setiap tenagaku melemah. Ia tahu waktu yang tepat untuk menjadikanku sasaran empuk leluconnya. Ayo kita lanjut. Apa kamu bisa merasakan perbedaan suhu di sini, boy? Sangat terasa. Panas dan pengap. Apa kita sudah dekat dengan persembunyian Ndoro Ayu Senggolo? Kaki-kaki yang terasa lemah seolah menolak untuk melanjutkan perjalanan. Berulang kali aku berhenti untuk memijat kaki, sedangkan badang terus maju ke depan. Ya, kita sudah dekat. Beberapa meter kemudian gantian badang yang berhenti. Di sekitar sini ada gua gaib yang ternyata menjadi tempat persembunyian Ndoro Ayu Senggolo. Dan ruang-ruang yang kamu bilang itu ada di sana. Mataku melotot mendengar pernyataan badang. Tiba-tiba saja mendapatkan dorongan. Aku melangkah dengan gesit menyusul badang. Yang benar? Ya, menurut penglihatanku dia sangat licik dan pintar. Kamu harus hati-hati, boy. Gejolak semangat dalam diriku menggebu-gebu dalam sekejap. Aku tidak menghiraukan segala hal yang menjadi hambatan karena badang mengatakan bahwa kami sudah dekat. Naik beberapa meter, akhirnya kami berhasil menemukan sebuah gua yang tertutup tanaman rambat. Gua tersebut memiliki mulut yang kecil sehingga aku harus menunduk untuk masuk ke dalamnya. Aneh, sekarang aku gak merasakan energi dari Ndoro Ayu Senggolo. Aku juga. Tapi barangkali ini jebakan. Kami masuk tanpa ragu dan tanpa sambutan. Berbeda dengan perjalanan kami tadi yang dipenuhi dengan sosok-sosok buta berlalu lalang, di sini benar-benar sepi. Tidak ada mara bahaya yang bisa kami raba. Goa yang terasa hampa tanpa sentuhan angin luar. Kami berada di tempat yang benar. Persis dengan apa yang aku rasakan saat perjalanan astral. Lalu terdengar suara teriakan anak-anak yang menggetarkan seisi gua. Disusul dengan tawa melengking sosok yang aku kenal. Ini adalah sarang Ndoro Ayu Senggolo. Tapi anehnya kami tidak menemukan ruang-ruang yang dijadikan tempat menyandera anak-anak yang diculiknya. Suaranya dekat, coba kita menyusuri ke dalam. Tanpa penerangan sedikit pun, badang membawa langkahku masuk menyusuri sebuah gua yang seakan tidak berujung. Lama kami hanya berputar-putar tanpa tahu di mana ruang-ruang yang sebenarnya berada. Semakin masuk ke dalam kami malah semakin disesatkan. Badang juga tidak bisa menggunakan kemampuan penglihatannya di gua ini. Aku merasa ada yang aneh. Kita dari tadi cuma berputar-putar. Ia tampak kebingungan lantas membenarkan ucapanku barusan. Kamu benar, tapi apa kamu ingat tempat ini? Badang segera mengumpulkan energinya demi membentuk kobaran api untuk menerangi tempat kami berdiri. Gua ini, ornamen-ornamen alam yang terbentuk kekal. Aku mengenalnya. Aku mengenal di mana tempat kami berada. Tidak mungkin. Kenapa kita tiba di Gua Rogo Gentir? Aku ingat betul bekas cekungan di dinding gua akibat perkelahian Ki Wiryo dan Buto Gendisara. Kamu paham maksudku, boy?
Apa maksudnya? Kita kembali terlempar ke dunia nyata? Bukan, kita menyusuri gua yang terhubung di dunia nyata. Dalam artian gua yang kita singgahi sebagai tempat persembunyian Doro Ayu Sengkolo memang ada di dunia nyata. Dan gua yang terhubung secara gaib, aku mengerti sekarang kenapa Doro Ayu Sengkolo dengan mudah menemukan Astabrata dan gurunya. Aku kembali terkesima dengan kemampuan Badang. Ia tidak hanya pintar menyusun taktik serangan, tetapi juga pintar membaca situasi. Duduklah, boy. Aku tahu cara untuk berpindah ke ruangan Doro Ayu Sengkolo. Perintah Badang segera aku lakukan. Di hadapannya aku bersila. Ia juga memintaku untuk menggenggam erat tangannya. Seketika dapat kurasakan tubuhku yang bergetar hebat, kemudian sakit yang luar biasa. Jiwaku lagi-lagi seperti tercabut keluar. Badang membantuku meraga sukma untuk menjelajah ruang Doro Ayu Sengkolo. Sebab secara fisik aku tidak akan bisa melihat ruang-ruang tersebut. Setelah melakukan raga sukma, barulah tampak gua yang tadinya kosong kini terbagi menjadi beberapa ruang. Badang segera membawaku masuk semakin dalam. Tepat di hadapan kami sekarang, sebuah singgasana besar berdiri di hadapan kolam darah dengan bau anyir menyeruak. Di atas singgasana tersebut duduklah sosok Doro Ayu Sengkolo. Suara tetesan air menggema seirama dengan ketukan jari-jari Doro Ayu Sengkolo. Ia menatapku dengan tenang. Senyumannya menyeringai tampak menakutkan. Kau sudah tiba, Arya Siketewangi. Ketukan jarinya berhenti, kemudian menunjuk sebuah ruang-ruang yang terjajar di hadapan singgasana. Ruang-ruang besar dengan jeruji besi, di dalamnya ada anak-anak yang disandera. Mereka tertidur pulas dalam pangkuan sosok wewe gombel peliharaan Doro Ayu Sengkolo. Pemandangan yang menyayat hati. Aku sungguh geram dengan sosok tersebut. Ia benar-benar menempatkan anak-anak tak berdosa dalam ruangan yang terbagi menjadi 3 tingkatan energi. Wajah-wajah mereka yang layu tampak lelah meraung-raung meminta pertolongan sedari tadi. Aku tidak ingin mengambil tindakan terlalu lama, mereka harus segera diselamatkan. Mata tombak cahaya yang sudah aku genggam akan mematahkan jeruji besi yang mengurung mereka di dalam. Tidak hanya itu, diam-diam aku menyelipkan keris Singobarong sebagai serangan pamungkas jika saja Doro Ayu Sengkolo menyerang. Tanpa aba-aba dari Badang, aku berlari maju, melesat bagaikan peluru. Aku hendak menghantamkan mata tombak cahaya yang sudah aku genggam tanpa sepengetahuan Doro Ayu Sengkolo dan juga Badang. Boy, gawat. Jangan gegabah. Apa yang kamu perbuat, Boy? Aku tidak menghiraukan teriakan Badang. Langkah kakinya tidak kalah gesit. Ia menyusul aku yang sudah lebih dulu mengenai jeruji besi. Bodoh. Gerakan tangan Doro Ayu Sengkolo dengan mudah mentransformasikan tubuhku. Mataku melotot, aku sudah terlempar jauh berpindah ke tempat yang tidak seharusnya. Doro Ayu Sengkolo, ia memindahkanku menjadi satu ruangan dengan anak-anak Getiwangi. Ternyata ini jebakanmu. Kau yang terlalu percaya diri. Kau pikir kemampuanmu bisa menang di ruang buatanku. Aku mulai menyadari energiku melemah, jantungku pula, lalu paru-paruku yang tidak bisa mengambil nafas dalam-dalam. Baru ku ingat bahwa ruangan ini adalah ruangan dengan energi tingkat tinggi. Ia sengaja menempatkanku di sini agar energiku hilang dan tidak bisa menggunakan mata tombak cahaya ataupun keris Singobarong. Dari kejauhan mata Badang melotot tajam. Menguap, energinya hilang. Kemudian Badang mundur beberapa langkah sehingga jarak kami terlalu jauh. Akan tetapi aku bisa merasakan gusar serta ketakutan Badang dan kami terhubung melalui telepati. Energimu menguap. Jangan banyak bergerak, atau kamu tidak bakal bisa kembali ke ragamu kalau kehilangan seluruh energi. Demikianlah kata Badang membuatku terduduk lesu. Aku menatapi anak-anak Getiwangi yang terkurung bersamaku. Aku yakin betul mereka sudah lama dikurung di sini. Gua tersebut kembali bergetar. Langkah kaki besar terdengar dari balik kegelapan. Kemudian muncullah Gendisara bersama buto-buto lain yang berbaris di belakangnya. Mati aku.
Mereka tidak hanya menjebak, tapi juga memanfaatkan situasi selagi aku tidak bisa melawan. Sedangkan Badang, ia juga sudah lemah. Aku semakin tidak yakin Badang bisa melawannya seorang diri, meski mengandalkan ajian yang ia miliki. Apa ini santapan pagi kita, Doro? Para buta buruk rupa ini sepertinya selalu merasa kelaparan. Perut mereka yang buncit, lendir-lendir yang selalu keluar dari mulut, serta tawa yang menghina. Aku benci mereka. Apa yang akan kau lakukan, Badang? Sudut-sudut bibir Ndoro Ayu Sengkolo tertarik sehingga menyentuh telinganya. Ia tampak lebih menakutkan sekarang. Tubuhnya yang berkali-kali lebih besar daripada Badang. Aku yakin jika mereka tiba bisa saja mematahkan seluruh tulang Badang dalam sekejap. Namun aku tahu Badang tidak selemah itu. Separuh energinya masih aku simpan. Dari sini aku bisa menyalurkan sedikit demi sedikit. Apa aku benar-benar tidak bisa kembali kalau energiku habis? Dari kejauhan Badang melirik padaku dengan senyumannya yang meyakinkan. Lalu ia mengacungkan jempol. Jangan khawatirkan aku, Boy. Aku bisa. Tinju dengan kobaran api kian menyala. Begitu pula sebuah cahaya memancar dari tubuhnya. Jangan kira aku tidak bisa melawan. Badang melawan, ia begitu gesit, sedangkan para buta tersebut lambat. Aku hampir saja yakin serangan Badang akan melesat tepat pada targetnya. Gila, ditangkis. Badang masih mencari celah untuk meninju titik empuk Ndoro Ayu Sengkolo serta pasukannya. Sial, bagaimana mereka bisa tahu semua pergerakanku? Apalagi seranganku tadi. Tidak mungkin dia bisa menangkisnya. Badang bergumam, nafasnya sudah terengah-engah. Raut wajah Badang yang bengis menatap Ndoro Ayu Sengkolo tanpa takut. Lagi-lagi pukulan berapi-api itu kembali dilancarkan oleh Badang. Gerakannya yang secepat kilat itu nyaris tidak bisa aku tangkap. Ia benar-benar mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk melawan. Kuperhatikan gerakan Ndoro Ayu Sengkolo yang tenang tapi bisa menangkis seluruh serangan Badang. Sulit untuk dipercaya, ia seperti sudah tahu taktik yang selalu digunakan Badang. Kemudian jari-jari kurus nan panjang Ndoro Ayu Sengkolo menuding Badang yang baru saja mendaratkan tumpuan. Ya. Tangan besar itu menghempas tubuh Badang hingga menghentam dinding gua. Darah mengalir deras dari mulut Badang. Seranganku berhasil dibaca oleh mereka. Pertarungan sengit terjadi. Suara-suara dentuman yang berkali-kali terdengar mampu membangunkan seluruh anak yang dikurung dalam ruang-ruang jeruji. Mereka menyaksikan secara langsung bagaimana mengerikannya kilatan-kilatan api yang dilancarkan oleh Badang. Menyerahlah, Badang. Yondoro benar. Menyerah saja, bocah. Kini aku lihat Badang sedikit menjaga jarak karena sudah babak belur. Kini ia tidak lagi mengeluarkan tinju api, tetapi ia diam sambil memejamkan mata. Ajian itu, Badang mengeluarkannya. Mata Badang terbuka lebar, bahkan kini sorot matanya yang berapi-api yang menggunakan sebuah ajian yang telah lama disimpan. Sun Amatek, ajiku si Brajo Musti. Ia melesat bagi anak panah yang tidak terhitung kecepatannya. Bentuk tangannya itu menukik tajam. Aku mengerti mengapa Badang menggunakan ajian yang jelas-jelas membutuhkan energi tambahan yang jauh lebih besar. Ajian itu tidak akan bisa ditangkis atau dihindari, apalagi para buta yang gerakannya lambat. Ndoro Ayu Sengkolo saja terkesima sampai-sampai memerintahkan mereka untuk mundur. Suara rintihan menggelegar. Mereka benar-benar merasakan kobaran api yang tidak tampak, tetapi membakar perlahan hingga menggerogoti jiwa yang tidak akan padam. Gendisara itu sebenarnya tidak mati. Dia tetap hidup di ruang buatan Ndoro Ayu Sengkolo. Keris Singobarong kini menyala terang mencari umpan untuk dimangsa. Dentumannya begitu kencang nyaris membuatku buta karena debu-debu yang berkumpul dan menghambur. Aku tidak bisa membaca pergerakan Badang, termasuk keberadaannya sekarang. Sementara rintihan mereka masih terdengar, mereka belum sepenuhnya lumpuh karena serangan Badang. Setelah kumpulan debu yang menghambur itu hilang, barulah tampak Badang yang bertapa dengan khusyuk di dekat kolam darah.
Seketika gua ini kembali bergetar hebat. Apa yang Badang lakukan sekarang? Sebuah cahaya putih langsung menyelimuti tubuh Badang yang membuka mata, kemudian menjulurkan tangannya tepat pada Ndoro Ayu Sengkolo yang sedang terbang mendekat. Kilatan cahaya datang menghantam seisi gua bersamaan dengan suara dentuman yang kembali terdengar. Sungguh tidak terduga betapa liciknya Badang saat menyusun taktik. Ia memanggil seorang lelaki berwajah gagah dengan baju zirah bersama mahkota di kepalanya. Ia adalah Astabarata. Kita bertemu lagi, Ndoro Ayu Sengkolo. Ndoro Ayu Sengkolo tidak sempat memperkirakan gerakannya, sedangkan para buto tadi sedang sibuk menjangkau Badang dan Astabarata yang lincah dan gesit. Kemunculan Astabarata bagaikan bom atom yang diledakkan sehingga membuat mereka terpental. Kobaran api seketika muncul. Gua ini bagian neraka dengan lidah api yang menjilat-jilat, pertarungan yang sengit. Ternyata kau pintar juga, Badang. Awas Astabarata, dia mendekat. Aku harus melumpuhkan Gendesara dan pasukannya dulu. Badang segera berpindah. Ia menuntun para buto tadi agar menjauh dari pertarungan Astabarata dan Ndoro Ayu Sengkolo. Di sisi lain, ajian yang digunakan Astabarata untuk melawan tidak kalah hebat dari Badang yang membuat Ndoro Ayu Sengkolo kewalahan. Di mana kau menyembunyikan guruku? Ndoro Ayu Sengkolo berpindah dengan cara menghilang, lalu melancarkan serangan ludah api seperti pocong-pocong menunggu perbatasan. Gurumu sudah mati dalam perut kami. Kibasan tangan Ndoro Ayu Sengkolo berhasil mengenai tubuh Astabarata hingga menghantam jeruji besi tempatku dikurung. Astabarata melirikku. Kau berikan keris Singobaro itu. Ia meminta keris yang aku gunakan untuk menyalurkan energi pada Badang, tetapi apa boleh buat, Astabarata lebih tahu cara menggunakan keris tersebut. Tunggu di sini biar ku kalahkan dulu mereka. Ia maju menggenggam keris yang masih memancarkan cahaya. Semakin panas cahayanya semakin kuat. Astabarata melepas keris dari sarangkanya. Betapa terkejutnya aku melihat keris tersebut tiba-tiba memanjang seperti katana. Cahaya yang ada di sekitar keris tersebut bagai kilatan petir yang bisa menyambar hangus siapa saja. Hilang. Dia menghilang. Mata Astabarata was-was karena tiba-tiba saja Ndoro Ayu Sengkolo menghilang setelah terkena sayatan keris Singobarong. Lalu tak lama setelahnya terdengar teriakan Badang yang kesakitan dari gua yang lebih dalam. Astabarata, cepat! Atau aku bisa menghilang! Gawat, ternyata dia berpindah pada Badang. Langkah-langkah besar Ndoro Ayu Sengkolo muncul dari gua yang lebih dalam. Ia kini berubah wujud, bukan lagi tampak seperti wanita, tetapi kini tampak seperti iblis yang memiliki tanduk. Tubuhnya merah kecoklatan dengan mata yang menyala terang. Ia juga memiliki ekor runcing. Apa yang terjadi? Astabarata pun terheran-heran karena tidak memperkirakan perubahan Ndoro Ayu Sengkolo yang begitu mengerikan. Sementara itu, Badang sudah ada dalam genggamannya. Kuku-kuku Ndoro Ayu Sengkolo yang tajam siap memenggal leher Badang. Bagaimana nasib temanmu yang satu ini? Astabarata mundur. Ia kembali memasukkan keris tersebut pada sarangkanya. Aku tidak bisa gegabah kalau begini. Kalau Badang hilang, dia juga bakal mati. Bagaimanapun Badang sudah menjadi pendampingnya. Suara langkah kaki besar datang. Para buta itu bangkit. Tubuh mereka dengan cepat meregenerasi. Bersama dengan Ndoro Ayu Sengkolo beraga iblis, mereka menjadi satu kembali. Tangan Ndoro Ayu Sengkolo menengadah sehingga kuku-kuku tajamnya itu tampak mengkilat, seolah belati. Ia bisa saja memenggal Badang atau Astabarata sekaligus. Astabarata, apa kau akan lari lagi? Seperti saat kau meninggalkan gurumu sendiri. Tampak sorot mata Astabarata mengisyaratkan dendam. Tangannya meremat dengan urat-uratnya yang menonjol. Sementara Badang ia merintih kesakitan. Aku bisa melihat betapa sesaknya rematan tangan Ndoro Ayu Sengkolo. Aku tidak pernah meninggalkan guruku. Apa benar? Gurumu saja sudah mati. Maka dia yang terkurung di sana juga akan bernasib sama.
Setelah kalian mati, dia juga akan mati menjadi santapan kami. Tidak, jangan sampai kamu menyentuh Kimpo iblis jelek. Apa yang bisa dilakukan sosok-sosok kecil seperti kalian? Lantas anak-anak yang aku culik juga akan menjadi santapan. Tiba-tiba saja muncul suara berdenging yang sangat nyaring, tidak bisa ditangkis. Aku yang mendengarnya saja langsung meringkuk seraya menutup telinga kuat-kuat. Tetapi mereka, Ndoro Ayu Sengkolo dan para buto juga tidak bisa menahannya. Suara apa itu? Kurang ajar. Suara dari mana? Semakin nyaring lalu menghilang. Pendengaranku mulai mereda, sedangkan mereka masih meronta-ronta karena kemampuan menangkap suara yang berbeda. Setelah aku selidiki, ternyata suara nyaring itu berasal dari siulan Astabrata. Ilmu macam apa itu? Aku terkesima melihatnya. Ia sangat tenang sembari menunduk memusatkan energi yang akhirnya dikeluarkan melalui siulan, sehingga siulan tersebut dapat terdengar nyaring. Ketika Ndoro Ayu Sengkolo mulai kelabakan, ia kehilangan kendali sehingga Badang bisa terlepas dari rematanya. Aku tidak bisa melihat. Mereka menjerit semakin kencang. Ternyata semakin lama siulan tersebut bersarang, semakin rusak pula indera pendengaran dan penglihatan mereka. Saat yang bagus. Astabrata bangkit. Ia berlari menghampiri Badang tanpa menghentikan siulannya. Di sisi lain, Badang sudah terbujur lemas. Ia benar-benar kehabisan tenaga. Aku nggak bisa melawan mereka lagi. Tenagaku habis. Astabrata segera mencari cara yang memberikan keris Singobarong tersebut pada Badang. Panasnya keris yang memancar mampu mengembalikan seluruh energi Badang. Astabrata segera memberi isyarat pada Badang melalui telepatinya. Jika siulanku berhenti, kita harus jaga jarak. Gunakan ajianmu, gabungkan denganku. Badang mengangguk mantap. Dalam hitungan ketiga mereka melompat menjauhi Ndoro Ayu Sengkolo dan para buto. Lalu siulan Astabrata berhenti selagi menunggu Badang menyiapkan ajiannya. Bocah lamanya bisa bersiul. Sekarang mana mereka? Jangan kau menjadi pahlawan, atau kalian akan mati juga sebagai santapan. Om Sariswada, Om Sariswada. Lepaskannya terbelenggu, lepaskannya terikat. Gua kembali bergetar. Jeruji-jeruji besi yang menghalangi ruang-ruang itu juga terbuka perlahan. Jangan kau hancurkan semua milikku. Astabrata melesat. Ia mengunci kedua jari bagai mata tombak. Berkali-kali ia hunuskan jarinya pada Ndoro Ayu Sengkolo yang belum mendapatkan seluruh penglihatannya. Sedang Badang mengamati. Induknya, kalau induknya melemah maka para buto itu juga melemah. Brata, giliranku. Badang maju. Ia melepaskan keris Singobarong dari sarangkanya. Kilatan-kilatan petir menyambar menyelimuti keris tersebut. Ditambah lagi dengan Badang yang menyatukan tinju apinya. Serangan Badang mengenai tepat pada ulu hati Ndoro Ayu Sengkolo. Para buto tadi tidak ada yang berkutik. Mereka malah berhamburan masuk kembali ke dalam gua yang lebih dalam. Sementara Ndoro Ayu Sengkolo berhasil dihadang oleh Astabrata. Ketika Ndoro Ayu Sengkolo kembali mendapatkan penglihatannya, ia mengumpulkan seluruh tenaga untuk membentuk serangan angin. Rasakan serangan balasanku. Astabrata dan Badang terlempar jauh. Langkah mereka tidak bisa saling menjangkau untuk menyatukan ajian. Sedang Badang mengulur waktu agar Ndoro Ayu Sengkolo lengah. Ia masih menggunakan ajian yang sama, yaitu ajian Braja Musti. Om Sariswada, Om Sariswada. Lepaskan yang terbelenggu, lepaskan yang terikat. Astabrata merapal mantra tersebut berulang kali. Jeruji-jeruji besi yang menghalangi kami terbuka. Sedikit demi sedikit aku bisa segera keluar sebelum sosok Wewe Gombel itu menghalau. Kimboy, keluarlah! Aku segera berlari, walaupun rasanya tubuhku seperti tersetrum listrik ketika melangkahi garis pembatas. Sakit. Badang masih bertarung dengan Ndoro Ayu Sengkolo tanpa sadar bahwa Astabrata berhasil membuka ruang-ruang tersebut. Tetapi tidak semua terbuka. Setelah aku keluar,
Jeruji besi itu kembali tertutup dengan rapat. Apa bisa dibuka lagi? Aku bergumam dengan lirih tanpa mengharap jawaban, namun Astabrata seolah mampu membaca pikiran. Bisa. Tanpa aba-aba Astabrata bersimpu, ia berlutut padaku. Aku pun terlonjak. Bukankah ada yang lebih penting daripada menyembah seseorang sepertiku? Maafkan aku. Mataku melotot, apa aku tidak salah dengar? Kenapa kau meminta maaf? Cepat bangun, ada yang lebih penting daripada maafmu yang tidak bisa aku pahami itu. Aku harus membantu Badang. Jangan. Ada apa? Kenapa jangan membantu? Terlalu beresiko, jangan gegabah atau bahkan mendekat sekarang. Lihat, mereka sedang bertarung dengan jarak yang terlalu dekat. Lebih baik kita menyusun rencana untuk memberikan serangan. Kau pandai, lalu apa rencanamu? Kami sengaja menjauh, bersembunyi untuk menyusun rencana selagi Badang masih mengulur waktu. Kami tidak ingin berakhir sia-sia dan membuang banyak tenaga sebab masih banyak nyawa yang perlu diselamatkan. Anak-anak itu, mereka harus kembali dengan selamat. Tetesan air gua mampu menetralkan pikiranku untuk berpikir lebih jernih. Belajar dari kesalahan, nafsu yang terlalu besar tidak baik langsung dilampiaskan tanpa berpikir panjang. Kita nyerang dari dua sisi. Lagi pula Ndoro Ayu Sengkolo belum sadar kalau kau berhasil keluar. Benar juga, tapi terlalu mudah ditebak. Brata, aku tidak bisa menahannya lagi. Biar aku yang melawan lebih dulu. Bergeraklah seperti bayangan, boy. Bergerak seperti bayangan. Lama aku merenungi ucapan Astabrata. Aku tidak pandai memahami sesuatu atau menyusun taktik secepat Badang. Kuarahkan pandangan pada mereka yang bertarung, bersusah payah mengerahkan segala kemampuannya demi menyelamatkanku dan anak-anak yang diculik. Aku tidak boleh diam, apalagi menyangkut Badang. Ia adalah bagian dari diriku. Aku ngerti sekarang. Aku bergerak mengendap-endap dalam kegelapan agar Ndoro Ayu Sengkolo tidak menyadari keberadaanku. Sambil membaca kondisi, aku akan melawan saat Ndoro Ayu Sengkolo mulai melemah. Gelang yang melingkar pada pergelangan tangan kiriku sudah menyala terang. Aku bersiap memusatkan seluruh energi pada genggaman tangan. Inilah saatnya. Ketika Ndoro Ayu Sengkolo kewalahan karena Badang dan Astabrata bertarung berlawanan, maka bagian tubuh belakang akan menjadi sasaran empuk oleh mata tombak cahaya. Kekuatannya ada pada tangan. Aku berlari dengan cepat tanpa suara. Mata tombak cahaya itu memanjang dan membesar. Aku melemparkannya tepat mengenai belikan Ndoro Ayu Sengkolo. Ia melirik tajam ke belakang. Kau, dari mana kau bisa keluar? Ia mencabut mata tombak cahaya tersebut lalu dilemparkan kembali kepadaku. Bagus, boy. Kamu datang di waktu yang tepat. Badang menangkis selembaran mata tombak cahaya yang hampir mengenaiku. Aku tidak bisa menahan lagi. Berkumpul di tengah Brata. Astabrata berguling-guling, dadanya menata batu tajam. Ia terhempas dengan mudahnya oleh Ndoro Ayu Sengkolo. Tersisa kita, boy. Apakah aku bisa membalasnya? Badang! Lepas keris Singo Barong itu, maju bersama. Kami bergerak dari arah yang berlawanan. Badang melompat mendaratkan tinju apinya lebih dulu sehingga Ndoro Ayu Sengkolo kehilangan keseimbangannya. Ketika kami sama-sama berada di tengah, kami saling menggenggam. Badang dengan keris Singo Barong dan aku dengan mata tombak cahaya. Kami membentuk cahaya dengan ledakan yang dahsyat. Kobaran api melahap tubuh iblis Ndoro Ayu Sengkolo. Aku menduga ia akan mati di lahap api. Tetapi dugaanku salah. Ia masih bisa berdiri, kakinya menghentakkan tanah yang kami pijak. Gua bergetar hebat seolah mendapatkan guncangan besar. Gua bakal runtuh. Jeruji-jeruji besi yang mengurung anak-anak tersebut terbuka lebar. Astabrata kembali menggunakan ajiannya untuk menyelamatkan mereka. Satu persatu dari mereka menghilang kembali ke alam nyata. Bongkahan batu besar akibat reruntuhan hampir saja mengenaiku. Apa kita punya waktu untuk meraga sukma? Guanya hampir runtuh. Badang terdiam tidak mengindahkan pertanyaanku sementara Astabrata sudah menghilang di telan cahaya bersama anak-anak yang diculik.
Hawa seisi gua mendadak panas, kemudian terdengar lagi tawa melengking Doro Ayu Sengkolo dari kejauhan. Kobaran api yang masih menyala itu bukan akibat dari seranganku dan juga Badang, melainkan dari pocong-pocong berludah api yang sudah berjajaran. Mereka membentuk sebuah gerbang api yang membawa Doro Ayu Sengkolo berpindah. Boy, lihat apa yang dibawa olehnya. Badang berteriak histeris sambil menuju ke arah kobaran api tersebut. Mataku memicing mencoba memusatkan pandangan pada sosok iblis Doro Ayu Sengkolo, dan betapa terkejutnya aku. Ia membawa seseorang yang membawa anak Ketiwangi yang tersisa. Tunggu Badang, aku mengenali dia. Dia siapa? Dia keponakanku Makfur. Kemana iblis itu akan membawanya? Hei tunggu, kurang ajar. Tawa melengking Doro Ayu Sengkolo mengantar kepergiannya menuju tempat yang tidak aku ketahui pastinya. Yang lebih gawat, ia membawa seseorang yang aku kenal, Sang Ketiwangi. Boy, jangan. Kilat cahaya lagi. Badang membawaku meraga sukma untuk kembali. Lorong astral, lagi-lagi aku menjelajahi sesuatu yang semu. Gelap tapi panas, ingatanku diulik oleh Doro Ayu Sengkolo. Kali ini ia memperlihatkan sebuah lembah mengerikan, gelap pekat tapi panas, penuh teriakan. Sampai berjumpa di lembah pocong, Arya si Ketiwangi. Lembah pocong. Ingatan itu perlahan memudar berganti dengan rasa sakit yang menggerogoti jiwaku sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya, dingin. Sentuhan dingin. Sebuah tarikan energi lain, aku bisa merasakan kembali alam nyata. Itu tandanya jiwaku sudah kembali. Aku terkesiap, wajahku basah disembur. Bagindir, kenapa Arya disembur? Ku mendapati Bagindir sudah terduduk di samping tubuhku. Ia dengan botol yang berisi air kembali meneguknya lalu disimpan di dalam mulut yang siap disemburkan lagi. Apa-apaan kamu ini? Kenapa sampai pergi jauh dari Sungai Saronge? Aku terdiam karena sibuk mengusap wajahku yang basah kuyup. Bahkan kaos yang aku kenakan juga basah seperti habis disiram. Kamu berhasil menemui dia, Arya. Nada bicara Bagindir mereda. Ia bersandar di dinding gua, padahal aku tidak berbuat apa-apa. Tapi mendadak merasa bersalah padanya. Alhamdulillah, anak-anak itu selamat. Benar, mereka selamat. Aku mengangguk. Meski begitu aku gagal menyelamatkan seorang lagi. Entah dibawa kemana ia sekarang. Aku tidak menggubris Mbah Gendir. Pikiranku sekarang terpaku pada Makfur. Mbah, selama Arya Meraga Sukma, apa Mbah Gendir menunggu di sini? Kalau tidak, siapa lagi yang bakal jaga? Aku tahu di perbatasan gerbang gaib banyak pocong berludah api. Lalu dari tadi mencari kemana? Arya sudah berpindah 2 kali. 2 kali. Iya, ya tidak perlu kamu tahu. Ayo pulang. Kakekmu pasti khawatir. Tunggu. Apalagi Arya? Ragu-ragu bibirku bergetar. Aku menahan air mata yang ingin keluar. Kejadian mengerikan pertarungan dahsyat masih membelenggu pikiranku, termasuk tentang Makfur. Di mana lembah pocong itu berada? Aku tahu Mbah Gendir sangat terkejut mendengar tempat yang keluar dari mulutku. Lembah pocong? Dari mana kamu tahu tempat itu? Ia kembali menghampiri aku yang belum beranjak, lalu duduk kembali dengan wajah serius. Sebenarnya ada 1 anak yang belum kembali, Mbah. Maksudmu apa yang terjadi di sana? Dengan berat hati aku menjelaskan seluruh rangkaian peristiwa yang aku alami, termasuk dengan pertemuan Astabrata. Makfur dibawa oleh Doro Ayu Sengkolo ke lembah pocong. Tak semua yang kuharap baik akan berjalan mulus. Terkadang kehendak Tuhan berbeda dengan apa yang diharapkan. Demikian takdirku sebagai Ketiwangi, seseorang yang menyandang keturunan leluhur. Lantas apakah takdirku akan segera terang? Bagaimana dengan Makfur di lembah pocong? Ternyata jalanku masih panjang. Lintasan yang begitu rumit harus diterjang. Satu hal lagi yang perlu aku pertanyakan. Siapakah leluhurku dan di mana lembah pocong itu berada? Cepat atau lambat, mau tidak mau,
takdir akan segera membawaku pergi menjelajahi kembali alam lembut bersama Badang menuju lembah pocong. Sekian dan terima kasih buat Ready Play Setan yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.